Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Semoga tradingnya lancar dan profit. Nah, ini sedikit berbagi pengalaman maupun bagaimana cara dagang. Nah, ini banyak sekali yang belum paham. Jadi terkadang ini masih banyak sekali yang mudah terpengaruh. Ya, entry terbaik di mana? Ini seperti bahasa-bahasa dalam istilah ya. Ekstrim, take profit wajib, market hilang volume, candlestick arah, re-entry, momentum. Ini mempunyai makna yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya itu hanyalah istilah. Jadi penamaan yang agar mudah untuk dipelajari. Contohnya seperti itu. Nah, sedikit di sini ingin saya berikan contoh di mana kita mempelajari perjalanan market ini sebenarnya juga tidak terlalu sulit, hanya saja karena memang aksinya yang kurang banyak, terlalu banyak istilah dan terlalu banyak teori. Oke, nah ini penggunaan alat bantu yang bisa kita gunakan secara sederhana. Contohnya alat bantu dengan Bollinger Band ini sudah banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Oke, dari sini kita bisa melihat bahwa entry terbaik itu ada di mana. Ya, jadi entry terbaik itu jawabannya itu ada di market hilang volume di sini, sehingga perjalanannya panjang. Begitu pula ketika kita melihat ingin mencari kembali arah pembalikannya. Ya, jadi entry pada market hilang volume ini adalah entry yang mempunyai power ya. Entry sell ataupun buy itu katakanlah bisa menargetkan sedikit lebih panjang. Jadi kalau kita bicara dagang itu adalah investasi jarak panjang atau lebih mudahnya investasi berjangka. Nah, ini jawaban di mana entry terbaik ada di MHV. Selanjutnya ekstrim itu apa gitu ya. Nah, ketika ekstrim itu apa, maka kita tahu bahwa ekstrim itu adalah re-entry dari time frame besar. Oke. Nah, selanjutnya kita tidak perlu menghapus apa yang sudah kita tandain. Ini cara untuk melihat ekstrim itu seperti apa. Nah, ketika monthly ini kita jadikan time frame ke-1, selanjutnya time frame keduanya weekly, time frame ketiganya adalah daily. Apabila daily sampai terjadi ekstrim, artinya adalah re-entry dari time frame besar. Nah, itu cara kita mempelajari market. Jadi harus tahu kemana arah market ini, bukan mendetailkan yang sudah terjadi. Nah, selanjutnya misalkan kita langsung buka time frame-nya daily contohnya. Berarti daily ini menjadi time frame ketiga dan harus ekstrim ataupun double ekstrim. Di time frame kedua wajib ekstrim atau MHV. Jadi akan lebih kuat pada MHV-nya. Oke, nah selanjutnya kita coba lihat di time frame-nya daily. Apakah di daily ini ekstrim atau tidak gitu. Nah, sehingga nanti akan tahu tingkat akurasinya bahwa kekuatan pada ekstrim yang seperti apa. Ya, apa yang mesti di-note di situ. Ekstrim adalah re-entry dari time frame besar. Nah, saat terjadi ekstrim, tidak ada larangan untuk entry di zona ekstrim ini, tidak ada. Jadi ekstrim itu tidak melarang kita untuk melakukan entry ekstrim B untuk entry B. Nah, selanjutnya perjalanannya kurang lebihnya akan seperti ini. Nah, untuk meyakinkan di time frame kedua itu wajib ekstrim ataupun MHV. Artinya di time frame kedua adalah time frame-nya weekly. Nah, ini cara yang bisa dipelajari. Nah, di weekly di sini nampak di mana penurunan dari atas, ya, dari atas ini. Nah, ke bawah itu mampu membuat momentum. Nah, di sini ini mampu membuat momentum. Terus selanjutnya ke bawah membuat ekstrim. Nah, ekstrim boleh entry, selanjutnya wajib di take profit. Itu perintahnya jelas. Ketika tidak mampu melewati middle BB, turun minimal adalah 3 candle. Nah, selanjutnya di bawah sini itu sudah tidak ada lagi momentum. Artinya adalah kekuatan market ini tidak lagi mampu
melanjutkan perjalanan ke bawah. Lebih mudahnya itu seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kita ada entry DMHV, maka target yang akan dituju itu adalah candlestick arah. Jadi akan mencoba kembali lagi membuat arah untuk ke atas dan akan menguji kembali middle BP sampai dengan top BP di atas ini. Nah, ini cara mempelajari perjalanan market yang akan datang itu seperti itu. Jadi bukan mendetailkan yang sudah terjadi. Nah, lantas bagaimana cara mengetahuinya? Nah, jika ini adalah time frame kedua yang mempunyai setup, artinya time frame ketiganya harus terpenuhi. Ya, berarti time frame ketiganya adalah daily. Nah, kita akan melihat di sana di daily itu terjadi apa itu. Biar nanti cara-cara setup ini nggak blunder. Nah, di daily ini ada apa, kita boleh detailkan, atau mungkin ya biar nggak bingung itu boleh semua tali kita masukkan, karena ini adalah alat bantu yang sudah kita pelajari dan mempunyai tingkat akurasi. Oke, jadi kelengkapan dari MA 50, 115, MA 5 high ataupun low, MA 10 high ataupun low itu mempunyai arti masing-masing. Oke, nah di sini kita bisa melihat di mana perjalanan di daily ini katakanlah belum selesai, karena ini adalah time frame ketiga. Nah, adapun kita bisa memperhatikan pada tali-tali di sini. Nah, tidak ada satu tali pun yang mampu dilewati saat penurunan. Nah, jadi ketika sedang berjalan naik ini, ketika ada koreksi itu tidak ada satu candle pun yang mampu melewati MA5, 10 maupun middle BP. Nah, itu artinya perjalanan ke bawah itu belum ada signal bahwa market ini akan bergerak ke bawah. Jadi selagi tidak ada candle yang mampu breakout MA5, 10 ataupun middle BP membuat arah, artinya itu tidak ada arah akan ke bawah. Itu poin penting yang bisa kita pelajari. Artinya market ini masih ingin kembali lagi ke atas. Itu. Nah, jadi yang dibaca itu adalah arah ini akan kemana, bukan mendetailkan yang sudah terjadi di sebelah sini itu enggak ya, karena yang menghasilkan profit adalah arah yang akan datang. Jadi kalau mau minta katakanlah saran bagaimana cara mendetailkannya, itu adalah arah ke depannya, bukan arah yang sudah terjadi itu. Jadi di mana ini jadi time frame ketiga apabila enggak ada candle yang mampu breakout MA5, 10 sampai middle BP, artinya itu belum ada ciri-ciri untuk penurunan ke bawah ya, kenaikannya belum selesai. Nah, selanjutnya dari alat bantu yang kita pakai ini, itu mana yang mempunyai tingkat akurasi, mana yang tidak boleh entry, itu sudah ada aturan masing-masing ya. Contoh misalkan di sini ya, ada MA5 bertemu volume tertinggi, ini kita sudah tidak boleh lagi entry buy-nya. Artinya ini adalah di mana rambu-rambu yang kita gunakan ini membantu kita untuk mengendalikan bahwa ini bukan zona buy. Nah, selanjutnya zona buy itu ada di bawah MA5, 10 sampai middle BP. Itu jelas ya. Jadi cara mempelajarinya seperti itu ya. Ambil time frame besarnya dulu ya, kurang lebihnya bagaimana cara mempelajari multi time frame ya. Nanti kalau sudah paham itu enak. Nah, selanjutnya ada di situ juga dibikin minimal ya, dari daily H4 H1 itu adalah minimal saja. Ketika nanti sudah paham maka wajib naik weekly dan monthly-nya, karena perjalanan panjang ini semua harus terpenuhi. Jadi tidak ada kata buru-buru. Nah, jadi ini namanya dagang. Ini dagang jangka panjang. Jadi yang harus dilihat adalah time frame besar. Time frame kecil itu sebagai pelengkap saja. Nah, contoh ini menjawab pertanyaan yang mengajukan pertanyaan di sini sederhananya ya. Mau tanya teman-teman, apakah yang membatalkan momentum baik bullish maupun bearish itu karena terbentuknya candlestick arah? Mohon penjelasannya. Maaf kalau bahasanya amburadul. Maklum anak gembala gitu ya. Nah, adapun saya biasa bercanda menjawab itu ya batal berarti karena tidak di ACC pusat.
Adapun jawaban yang kedua itu yang Anda simak, yang Anda lihat, karena yang dijelaskan market yang sudah ada. Ini adalah fakta, sehingga dia bisa mengatakan bahwa ada pembatalan di situ. Nah, mintalah dijelaskan market yang akan datang. Jadi kalau ada orang menjelaskan market yang sudah berjalan dengan market yang belum berjalan, ini akan sangat jauh berbeda. Itu. Nah, kenapa dia bisa bilang batal? Karena yang dijelaskan adalah market yang sudah lewat. Nah, sekarang kalau kita membaca di sini, ayo katakan mana yang membatalkan. Karena jelas ini ya, bahwa market ini ketika mau jalan itu tidak kebaca kan. Tapi kita bisa melihat di sini ya. Di mana perjalanan ini ketika turun tidak mampu nembus MA5 10 middle BP, naik minimal 3 candle. Balik lagi turun tidak mampu nembus MA5 10 middle BP, naik minimal 3 candle. Itu adalah cara bagaimana kita mempelajari arah kedepannya. Nah, lebihnya itu gitu. Jadi menempatkan diri ya, kita pahami investasi berjangka artinya apa. Ya, dagang ini untuk jangka panjang, apakah itu suatu kebenaran? Nah, nanti biar nggak bingung bagaimana cara dagang. Oke, saya rasa ini cukup. Semoga ini menjadikan pencerahan buat teman-teman dan rekan-rekan. Terima kasih. Hadirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.